Isa dulu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita ketemu di mata kuliah epidemiologi, ya, di mana hari ini saya akan menyampaikan tentang pengantar dan penerapan untuk ilmu epidemiologi. Oke, ya, epidemiologi ini adalah satu studi tentang distribusi dan faktor yang menentukan frekuensi penyakit dalam populasi manusia, ya, di mana epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kesehatan dan populasi tertentu serta penerapan studi, ya, untuk mengendalikan masalah kesehatan. Itu menurut si John M. Lass. Nah, menurut si Linfield, ya, di mana epidemiologi ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan penyebab penyakit dan populasi manusia. Sedangkan menurut WHO, epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan kejadian penyakit serta kondisi kesehatan lainnya, ya, dalam populasi tertentu dan penerapan studi ini untuk mengontrol masalah kesehatan. Oke, ya, sejarah epidemiologi, ya, ini berkembang dari zaman kuno hingga modern, awalnya berfokus pada penyakit menular dan kini mencakup berbagai aspek kesehatan. Jadi bukan hanya penyakit menular saja, ya. Nah, perkembangannya, awal epidemiologi ini diawali oleh zaman Hippocrates, di mana ini terjadi pada tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi, di mana mengaitkan penyakit dengan faktor lingkungan. Nah, pada abad pertengahan, pandemi Black Death memicu penelitian lebih lanjut, dan 1600-an John Brown ini mulai mengumpulkan data mortalitas atau data kematian. Nah, tahun 1854, ya, John Snow atau Bapak Epidemiologi
ini menyelidiki wabah kolera yang terjadi di Inggris di kota London, ya, dengan menggunakan metode pemetaan kasus untuk menemukan sumber wabah, ya, di mana menyelidiki sumur, ya, ataupun sumber air yang terkontaminasi oleh wabah kolera. Oke, untuk perkembangan abad ke-20, ya, ada tahun 1900, di mana berkembang penyakit yang tidak menular. 1950 studi korelasi antara merokok dan kanker paru-paru, serta 1980 epidemi AIDS menjadi pusat perhatian global. Nah, pada saat zaman modern, ya, epidemiologi modern saat ini, di mana epidemiologi ini digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan global, termasuk yang kemarin, ya, tentang COVID-19, ya. Nah, tujuan epidemiologi yaitu untuk mengetahui distribusi penyakit dalam populasi berdasarkan faktor waktu, tempat, dan orang. Selain itu juga untuk menentukan faktor risiko yang berkontribusi terhadap satu penyakit atau gangguan kesehatan. Ya, selain itu tujuannya untuk menilai efektivitas intervensi kesehatan, ya, seperti vaksinasi, program pencegahan, dan kebijakan kesehatan. Nah, selain itu untuk mengembangkan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah serta mengendalikan wabah serta penyakit dengan strategi kesehatan masyarakat. Nah, peran epidemiologi di masyarakat di mana untuk mendeteksi pola penyakit dan faktor risiko dalam populasi untuk, ya, untuk memahami penyebarannya, ya, menyediakan data yang akurat untuk dasar perumusan kebijakan kesehatan masyarakat, mengevaluasi program kesehatan seperti efektivitas vaksinasi dan edukasi kesehatan, ya. Perannya itu membantu dalam investigasi wabah penyakit, misalkan, ya, kasus COVID-19, ya, atau penyakit menular lainnya, serta perannya itu memprediksi dan merespon tantangan kesehatan masa depan, termasuk perubahan pola penyakit akibat gaya hidup dan lingkungan. Nah, manfaat dari epidemiologi yaitu untuk mengkaji, ya, tentang kesehatan masyarakat, pengambilan keputusan secara individual, melengkapi dasar penetapan diagnosis, dan mencari kasus, ya. Nah, menurut si McMahon, ya, epidemiologi itu mengembangkan hipotesis dalam menjelaskan pola perkembangan dan penyebaran penyakit yang lebih spesifik, ya. Selain itu juga untuk menguji desain epidemiologi, menguji kebenarannya konsep penyakit, dan mengklasifikasikan kelompok yang terpapar. Nah, prinsip epidemiologi yaitu berperan dalam sistem kesehatan dengan menyediakan data yang berbasis bukti untuk pengambilan keputusan dan pencegahan serta pengobatan penyakit. Nah, epidemiologi dalam manajemen kesehatan, ya, itu untuk menganalisis tren penyakit untuk alokasi sumber daya, membantu pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta memberikan informasi bagi pembuatan kebijakan kesehatan. Ya, integrasi epidemiologi dengan sistem pelayanan kesehatan, ya, dengan surveillance penyakit yaitu untuk mendeteksi dini wabah, untuk penelitian klinis, untuk efektivitas pengobatan dan pengembangan kebijakan yang berbasis data epidemiologi. Nah, tantangannya kurangnya data biasanya, kurang data yang akurat dan real time, ketimpangan akses layanan kesehatan, serta ancaman penyakit baru dan resistensinya terhadap antibiotik.
Ruang lingkup dari epidemiologi itu mencakup berbagai bidang dalam studi kesehatan masyarakat, mulai dari penyakit menular hingga kesehatan lingkungan dan sosial. Nah, ini adalah contoh untuk penyakit menular, misalkan COVID-19, TBC, HIV, AIDS, ya, investigasi wabah, dan yang lainnya. Yang untuk yang tidak menular, yaitu tentang studi tentang kanker, diabetes, ya, hipertensi, penyakit jantung, dan analisis faktor risiko gaya hidup seperti diet, ya, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Nah, untuk epidemiologi sosial perilaku, ya, pengaruh faktor sosial, ya, ekonomi terhadap kesehatan masyarakat, studi tentang perilaku kesehatan seperti penggunaan masker ataupun kepatuhan terhadap vaksinasi. Nah, untuk epidemiologi lingkungan dan kesehatan kerja, dampak polusi udara, air, dan lingkungan terhadap kesehatan, studi tentang kesehatan pekerja, dan pencegahan penyakit akibat kerja. Nah, prinsip, ya, prinsip dasar, ya, distribusi dan determinan, di mana konsep distribusi dalam, ya, epidemiologi yaitu mengacu pada bagaimana penyakit itu menyebar dalam satu populasi ini berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Misalkan distribusi berdasarkan waktu, di mana pola musim penyakit, misalkan flu saat musim hujan, dan tren penyakit dalam jangka panjang, misalkan peningkatan jumlah penderita obesitas. Dan untuk distribusi penyakit berdasarkan tempat, misalkan perbedaan insidensi penyakit di berbagai wilayah, ya, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan karena misalkan pengaruh dari populasi udara. Sedangkan untuk distribusi berdasarkan orang, di mana perbedaan penyakit ini berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan faktor genetik. Contohnya misalkan wanita ini lebih berisiko, ya, terkena osteoporosis, dan pria lebih rentan terhadap penyakit jantung. Nah, determinan kesehatan dalam epidemiologi karena faktor biologis, misalnya genetik, ya, usia, dan jenis kelamin. Sedangkan untuk faktor lingkungan ada polusi, sanitasi, dan tempat tinggal. Dan untuk perilaku, gaya hidup, pola makan, dan kebiasaan. Ya. Nah, pengertian populasi dalam epidemiologi, di mana populasi dalam epidemiologi adalah kelompok individu yang menjadi subjek penelitian terkait distribusi dan determinan penyakit. Nah, jenis populasi dalam epidemiologi yaitu misalkan populasi target, ya, di mana kelompok yang menjadi sasaran kebijakan kesehatan, ya. Populasi terpapar yaitu kelompok yang berisiko terhadap satu penyakit, dan populasi studi yaitu sampel yang diambil untuk penelitian epidemiologi, ya. Misalkan kita ingin meneliti tentang populasi eh, tentang masyarakat yang misalkan apa ya, penderita tuberkulosis, misalkan TBC, ya. Nah,
kita cari populasinya, menentukan populasinya, misalkan kita ingin melihat jumlah ataupun ingin melihat tentang ya paparan penyakit TBC di lingkungan. Misalkan kita menentukan populasi targetnya, contohnya misalkan di daerah A, kelurahannya A misalkan ya. Misalkan ke kelurahan A itu populasinya itu sekitar katakanlah 1.000 kakak ya. Nah, populasi yang terpaparnya dari 1.000 kakak di kelurahan itu ada berapa? Ya. Misalkan ada 100 orang di ya di RW misalkan RW 10. Nah, maka untuk studi sampelnya kita melihat dari 100 penduduk yang ada di RWE ya yang terpapar ini dijadikan sebagai bahan untuk sampel dalam eh, studi ya penelitian epidemiologi. Nah, dinamika populasi dan kesehatan di mana pertumbuhan populasi ini mempengaruhi pola penyakit, ya. Migrasi dan urbanisasi ini meningkatkan resiko penyakit menular dan tidak menular. Nah, selain itu juga pengaruh faktor sosial dan ekonomi dalam populasi, yaitu antaranya faktor ekonomi ini mempengaruhi akses layanan kesehatan, ya. Jadi tidak semua masyarakat di Indonesia ini mempunyai asuransi BPJS ya. Karena tidak misalkan dia tidak terdaftar ke dalam asuransi BPJS yang PBI atau eh, BPJS dengan iuran dari pemerintah ya. Nah, selain itu juga perbedaan status sosial mempengaruhi pola penyakit dalam populasi. Nah, contoh misalkan studi epidemiologi populasi di mana studi Framingham Hair Study ini tentang faktor resiko penyakit jantung atau studi insidensi kanker berdasarkan kelompok usia dan wilayah. Nah, contoh kemarin ada kakak tingkat yang KTI-nya mengambil tentang studi kanker ya, diambil lokasinya di Rumah Sakit Santosa Kopo. Dia meneliti tentang penyebaran penyakit kanker ya di Jawa Barat dengan lokus penelitiannya di Rumah Sakit Santosa Bandung, Santosa Kopo Bandung, ya, berdasarkan kelompok usia dan wilayah. Jadi diteliti wilayah mana saja yang banyak berobat ke Rumah Sakit Kopo Bandung dengan keluhan ataupun dengan diagnosis kanker dan usia berapa saja serta jenis kelaminnya apa saja. Nah, pentingnya penerapan epidemiologi ini digunakan dalam berbagai bidang untuk menganalisis dan mengendalikan penyakit di tingkat lokal, ya, nasional ataupun di tingkat global. Nah, epidemiologi ya dalam mencegah penyakit menular, menginvestigasi wabah COVID-19 dan strategi pengendaliannya harus seperti apa. Serta penerapan vaksin untuk eradikasi penyakit seperti polio. Nah, epidemiologi dalam penyakit yang tidak menular, studi tentang faktor risiko obesitas, diabetes, dan kanker, serta kampanye kesehatan untuk mendorong gaya hidup sehat. Nah,
epidemiologi dalam kebijakan kesehatan, ya, di mana penggunaan data epidemiologi ini untuk perencanaan kebijakan kesehatan. Contohnya misalkan kebijakan anti merokok berdasarkan data insidensi kanker paru-paru. Ya. Jadi dibuat kebijakan tentang larangan merokok di tempat umum, larangan merokok di kendaraan umum, larangan merokok misalkannya di tempat kerja, di rumah sakit. Nah, larangan itu dibuat ya biasanya kan nanti setiap kebijakan itu harus dipresentasikan dulu di eh, Dewan Perwakilan Rakyat. Baru nanti disahkan oleh Dewan apakah kebijakan itu tidak bertentangan dengan kepentingan eh, masyarakat umum ya. Nah, maka ya nanti akan diuji berdasarkan data berapa jumlah penderita paru-paru akibat merokok. Nah, data ini nanti akan diteliti ya pengaruhnya seberapa jauh efek negatif dari rokok. Oke, lanjut epidemiologi di era digital di mana pemanfaatan data besar atau big data dan kecerdasan buatan dalam analisis epidemiologi serta peran aplikasi pelacakan kesehatan dalam mendeteksi penyebaran penyakit. Oke, prinsip-prinsip epidemiologi di mana ada prinsip distribusi yaitu prinsip di mana ya mengacu pada pola penyebaran penyakit dalam suatu populasi berdasarkan 3 komponen utama atau segitiga epidemiologi ya di mana ada distribusi berdasarkan waktu, contohnya misalkan tren musiman, misalkan flu ya meningkat saat musim hujan atau apalagi ya yang penyakit berdasarkan waktu. Biasanya musim hujan itu selain flu ada diare juga atau demam berdarah gitu ya. Nah, perubahan insidensi penyakit dalam jangka panjang serta kejadian luar biasa KLB atau epidemi. Nah, selain itu, ya berdasarkan distribusi tempat di mana perbedaan penyakit berdasarkan wilayah geografis dan faktor lingkungan yang berkontribusi pada penyebaran penyakit. Ya, misalkan penyakit di daerah kumuh, ya, daerah kumuh, misalkan yang daerah yang padat, contohnya di kota-kota yang misalkan akses jalannya juga gang sempit, terus aliran air kotornya juga tergenang, tidak mengalir. Nah, ya, perbedaannya dengan misalkan yang di perumahan-perumahan di mana drainasenya airnya lancar, ya. Nah, ini akan membedakan pola penyakit yang ada di dua daerah atau dua tempat tersebut. Nah, sedangkan distribusi berdasarkan orang, misalkan karakter individu seperti usia, jenis kelamin, ras, status sosial ekonomi, dan gaya hidup. Ya. Selain itu, faktor genetik yang berkontribusi terhadap kerentanan penyakit. Oke, lanjut prinsip determinan, di mana determinasi dalam epidemiologi ini mengacu pada faktor yang mempengaruhi munculnya suatu penyakit. Ya. Determinan ini dikelompokkan menjadi 3 faktor utama, yaitu ada faktor agent, di mana penyebabnya langsung seperti bakteri, virus, parasit, atau zat kimia yang berbahaya. Contohnya virus SARS CoV-2 sebagai agen penyebab COVID-19. Atau faktor host penjamu, ya, di mana faktor individu yang mempengaruhi kemungkinan seseorang terkena penyakit, termasuk usia, jenis kelamin, imunisasi, status gizi, dan gaya hidup. Dan selanjutnya faktor lingkungan, di mana faktor eksternal ini mempengaruhi kesehatan populasi, contohnya polusi udara, sanitasi buruk, dan perubahan iklim. Nah, selanjutnya prinsip penyebab dan pencegahan penyakit, di mana penyakit ini tidak muncul secara kebetulan, ya, ada hubungan sebab akibat yang dapat dijelaskan dengan berbagai model epidemiologi, ya, di mana tadi ada model segitiga epidemiologi antara hubungan agen, ya, host dan lingkungan.
selain itu ada model web of caution, yaitu penyakit dapat disebabkan oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Dan model rantai infeksi di mana penyakit menular terjadi dalam serangkaian tahapan yang bisa diputus untuk mencegah penyebarannya. Selanjutnya, pencegahan dalam epidemiologi terdapat 3 level utama. Dalam pencegahan penyakitnya itu ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Di mana pencegahan primer ini mencegah penyakit yang sebelum terjadi, misalkan dengan vaksinasi dan edukasi. Pencegahan sekunder, deteksi dini penyakit, misalkan screening kanker dan pengobatan dini. Dan pencegahan tersier, yaitu dengan rehabilitasi untuk mengurangi dampak penyakit, misalkan fisioterapi untuk pasien stroke. Evidence based medicine-nya yaitu pengantar, ya, di mana pengantar evidence based medicine-nya di mana pendekatan medis yang menggabungkan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan medis. Ya, di mana tujuan IBM ini meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mengurangi variasi klinis yang tidak perlu, mengoptimalkan hasil kesehatan pasien, serta menggunakan bukti ilmiah terbaru dalam praktek medisnya. Nah, komponen utama dalam IBM ini terdiri dari 3 elemen utama: bukti ilmiah terbaik, ya, keahlian klinis, serta nilai preferensi pasien. Nah, bukti ilmiah terbaik yaitu hasil penelitian klinis terbaru dan sumbernya dari jurnal kedokteran, meta-analisis, bisa uji klinis terkontrol, dan yang lainnya. Nah, untuk keahlian klinis, pengalaman dan keterampilan dokter dalam mendiagnosis dan merawat pasien. Dan untuk nilai preferensi pasien itu mempertimbangkan harapan, budaya, dan kondisi pasien dalam pengambilan keputusan medis. Langkah-langkah dalam IBM ini terdiri dari 5 langkah, ya. Yang pertama, menentukan pertanyaan klinis, ya, menggunakan metode FICO, population, intervention, komparasi, serta outcome, ya. Populasinya yaitu populasi atau kelompok pasiennya, intervensi apa yang akan diberikan, alternatif pembanding jika ada, ya, dan hasil klinis yang diharapkannya itu seperti apa. Yang kedua yaitu mencari bukti ilmiah, di mana menggunakan database ilmiah seperti PubMed, Cochrane, atau Google Scholar. Ya. Dan selanjutnya langkah berikutnya yaitu menilai validasi bukti dengan menggunakan pendekatan kritis untuk menilai kualitas dan keandalan penelitian. Ya, langkah berikutnya penerapan bukti dan praktik klinis dan evaluasi perbaikan. Nah, hierarki bukti ilmiah dalam IBM di mana ada piramida bukti ilmiah yang menunjukkan tingkat kualitas, ya, bukti dalam penelitian. Ada meta analisis dan systematic review atau bukti yang tertinggi adalah random control trial, ya, di mana studi eksperimental yang terbalik, cohort studi, studi observasional dengan kelompok pembanding, case control studi, ya, studi membandingkan pasien, ya, dengan ataupun tanpa penyakit, ya, cross sectional studi yaitu studi, ya, pada satu titik waktu tertentu, dan case report dan expert opinion yaitu bukti terendah hanya berdasarkan pengalaman individu. Oke, lanjut. Sebentar. Berapa lagi? Dua lagi. Oke, lanjut penerapan IBM dalam praktik klinis. Contohnya misalkan, ya, terapi hipertensi di mana pemilihan obat ini berdasarkan studi terbaru dibandingkan dengan praktik lama. Manajemen diabetes, misalkan penggunaan obat baru setelah evaluasi efektivitas dan keamanannya, ya. Pengobatan kanker, pemilihan terapi berdasarkan uji klinis terbaru untuk meningkatkan harapan hidup pasien. Manfaat dan tantangan IBM, manfaatnya yaitu keputusan klinis lebih akurat dan berbasis bukti,
meningkatkan kualitas efisiensi pelayanan kesehatan serta meminimalkan ya praktis medis tidak efektif atau yang beresiko. Tantangannya yaitu keterbatasan akses ke jurnal, tidak semua bukti ilmiah dapat diterapkan dan membutuhkan waktu dan keterampilan. Oke, kesimpulannya IBM adalah pendekatan berbasis bukti dan menggabungkan penelitian keahlian klinis dan prevensi pasien. Langkah-langkahnya mencakup mencari, menilai, dan menerapkan bukti. Hierarkinya itu membantu dokter memilih informasi yang paling terpercaya, dan penerapannya itu meningkatkan efektivitas perawatan dan keselamatan pasien. Oke, sebentar, satu materi lagi. Oke, lanjut. Ya, tadi pengantar untuk epidemiologi. Oke, lanjut pada epidemiologi menurut host, agent, dan environment. Ya, environment. Jadi ini adalah segitiga epidemiolog. Nah, dalam epidemiologi ini model host, agent, dan environment ini digunakan untuk memahami penyebab dan penyebaran penyakit dalam satu populasi, di mana model ini dikenal dengan epidemiological triad atau triad epidemiologi atau tiga pilar ya epidemiologi atau tiga serangkai epidemiologi. Nah, yang pertama itu host atau inang, di mana host ini adalah individu atau organisme yang rentan terhadap penyakit. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan host ini meliputi faktor biologis ya. Jadi host ini misalkan atau inang ini adalah manusia ya. Manusia ini ya dipengaruhi oleh faktor biologis, faktor sosial, dan faktor imunologis. Nah, faktor biologis manusia ini dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, dan genetika. Ya, jadi penyakit yang penyakit yang diderita ya oleh oleh manusia biasanya berdasarkan atau dikelompokkan berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, dan berdasarkan genetik. Ya. Ada misalkan penyakit yang hanya menyerang usia bayi, yang ada menyerang usia produktif, dan ada juga yang menyerang penyakit ini di usia lanjut. Misalkan penyakit-penyakit yang dulu menyerang ya usia lanjut disebut penyakit degeneratif. Contohnya misalkan penyakit diabetes, penyakit jantung ya, penyakit stroke. Nah, itu adalah dulunya adalah penyakit-penyakit yang menyerang usia lanjut yang disebut dengan degeneratif. Nah, sekarang ya diabetes bukan hanya menyerang atau bukan hanya diderita oleh usia lanjut saja. Ya. Sekarang diabetes pun dapat menyerang usia-usia produktif yang ya dipengaruhi oleh pola makan ya dan gaya hidup. Jadi bila pola makannya salah ya dan gaya hidupnya juga ya buruk, maka akan mempengaruhi juga
terhadap yang tadinya penyakitnya biasanya diderita oleh usia lanjut atau penyakit degeneratif, sekarang juga diderita oleh usia-usia produktif. Selanjutnya faktor sosial, di mana faktor sosial ini dipengaruhi oleh status ekonomi, gaya hidup, kebiasaan seperti merokok ataupun pola makan yang buruk. Dan faktor imunologis ini, jadi manusia ini dipengaruhi penyakitnya juga oleh faktor imunologis, tingkat kekebalan tubuhnya, riwayat vaksinasi dan penyakit penyertanya. Nah, lanjut ya, segitiga piramida epidemiologi selanjutnya yaitu agent atau penyebab, agen penyebab, di mana agent ini adalah faktor yang menyebabkan penyakit. Bisa berupa biologis, kimiawi, fisik, dan nutrisi. Ya. Nah, biologis bisa berbentuk bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Sedangkan kimiawi bisa berbentuk racun, polusi udara, zat berbahaya dalam makanan, dan yang lainnya. Sedangkan fisik berbentuk radiasi, suhu ekstrim, dan trauma fisik, dan nutrisi biasanya bisa berbentuk malnutrisi, kekurangan vitamin, ataupun mineral. Nah, selanjutnya environment, lingkungan. Lingkungan adalah faktor eksternal yang mempengaruhi interaksi antara host dan agent, ya, antara inang dan pembawa penyakit, ya. Nah, lingkungan ini bisa berupa fisik, iklim, ya, polusi udara atau sanitasinya, ya, ataupun sosial ekonomi, kepadatan penduduk, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan biologis, ya, keberadaan faktor penyakit seperti nyamuk dalam penyebaran malaria ataupun demam berdarah. Nah, konsep penyebab penyakit dan masalah riwayat alamiahnya, di mana konsep penyebab penyakit ini ya tidak terjadi secara acak, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dikenal sebagai determinasi penyakit, di mana faktor-faktor penyebab penyakit ini dapat dibagi menjadi faktor penyebab kausal, penyebab atau causal factor, di mana host atau inang sebagai penderita ini berdasarkan usia, jenis kelamin, status gizi, dan sistem imun, faktor genetik, dan kebiasaan hidup. Nah, jadi faktor penyebabnya itu juga bisa karena faktor dalam dirinya sendiri, ya, karena misalkan kebiasaan pola makan, kebiasaan pola hidup, ya, atau faktor genetik, ya, ataupun penyakit bawaannya, ataupun karena usianya yang misalkan usia masih rentan ataupun usia sudah lanjut, ya, serta misalkan jenis kelamin dan status gizi serta status imunnya. Oke. Oke. Oke, sudah, ini cukup. Oke, untuk segitiga epidemiologi, ya, untuk host agent environment sudah saya sampaikan. Jadi untuk pengantar epidemiologi dan untuk segitiga epidemiologi atau triad epidemiologikal, ya, sudah saya sampaikan. Untuk materi pengantar ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Sahabat ya teh kehela.
Ada berapa orang ini yang bertanyanya? Oke deh, kita awali nanti kalau yang sudah bertanya tangannya turunkan. Ya, sebentar, saya setting dulu mana. Ini mana ya? Oke, silakan Alin. Ya, Biasa baik. si pennya tolong nanti dicatat dan dikirimkan ke saya. Ya, Yang makasih hadir, yang tidak Bapak. hadir, dan yang bertanya. Oke, lanjut. Ya, Bapak izin bertanya. Hmm, Ya, tadi kan udah sempat disinggung juga ya Pak, yang di bagian tantangan yang terkait dengan data secara real time. Terus juga oke. sempat disinggung juga di bagian prinsip epidemiologi itu yang bagian curah hujan. Untuk pertanyaannya, kan di Indonesia ini banyak kasus ya Pak terkait dengan DBD, demam Hmm, berdarah. Nah itu tuh ya, sering meningkat di beberapa daerah. Itu tuh akibat betul. perubahan iklim atau curah hujan yang nggak menentu. Nah Ya, kalau misalkan seperti itu, apakah pemerintah itu langsung mengambil, misalkan dalam urusan kebijakan itu berdasarkan data yang sudah ada saat itu yang kurang lengkap atau menunggu data yang lengkap untuk menentukan keputusan yang tepat gitu Pak. Sebelum pola penyebaran DBD ini semakin meluas ke daerah-daerah yang lain. Makasih Bapak. oke. Sama-sama. Jadi pertanyaan Alien. Pertanyaan Alin, apakah pemerintah ini menggunakan data yang sebelumnya atau menunggu data yang real time untuk membuat sebuah kebijakan? Ya, baik. Eh, Pemerintah biasanya membuat sebuah kebijakan itu berdasarkan data, eh, bisa data yang terjadi sekarang ataupun eh, data yang terjadi tahun sebelumnya. Nah, untuk data yang terjadi sebelumnya, tahun sebelumnya, ini digunakan adalah untuk kebijakan antisipasi, ya, untuk digunakan ya pada kebijakan antisipasi bagaimana menangani kasus DBD, ya, berdasarkan data tahun sebelumnya, ya. Misalkan Dinas Kesehatan Kota Tasik misalkan, ya, eh, ingin mencegah kasus DBD yang terjadi tahun lalu supaya tidak terjadi pada tahun ini, ya, pada musim hujan tahun ini, ya. Nah, maka dengan data yang tahun lalu, misalkan penyebaran DBD itu ya terjadi di kelurahan ataupun terjadi di kecamatan-kecamatan tertentu, ya, dengan angka statistiknya misalkan, ya, Kecamatan Ciberem berapa jumlah DBD, Kecamatan Cipedes berapa, Kecamatan Kawalu berapa. Nah, berdasarkan data itulah nanti Dinas Kesehatan mengintervensi, memberikan edukasi terhadap wilayah-wilayah yang, ya, jumlah kasus DBD-nya tinggi untuk mencegah terjadinya DBD, ya, peningkatan jumlah DBD atau melonjak kasus DBD di tahun ini. Maka yang tahun lama itu digunakan sebagai dasar untuk memberikan edukasi daerah mana saja yang harus diedukasi. Oke, ya. Nah, sedangkan untuk data yang terjadi misalkan bulan sekarang Juli itu sudah mulai
hujan misalkan ya. Nah, eh, data korban ya DBD tahun ini itu sebagai data untuk eh, tahun yang akan datang dan juga digunakan untuk data tahun sekarang sebagai data untuk memberikan pengobatan berapa jumlah pasien penderita yang harus diobati. Berapa pasien yang meninggalnya, ya, berapa pasien yang sembuhnya, jenis kelaminnya berapa sehingga nanti ya Dinas Kesehatan kalau misalkan itu kasusnya menjadi KLB dapat membuat kebijakan tentang rumah sakit mana saja nanti yang dapat menangani ya merawat pasien dengan kasus DBD. Oke. Jadi data bisa digunakan data tahun lalu dan bisa digunakan juga data tahun sekarang. Jadi kalau data tahun baru kebutuhannya adalah untuk perencanaan yang sekarang ya. Sedangkan data yang sekarang dibutuhkan yaitu untuk pengobatannya. Oke, lanjut setelah Alin. Ada Ihsan. Baik Bapak, izin bertanya. Enggak. Kan epidemiologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari terkait penyebaran ataupun faktor penyebab suatu penyakit atau kondisi kesehatan dalam suatu populasi ya Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya, apa peran utama ataupun topoksi seorang PMIK untuk epidemiologi ini Pak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Peran kita dalam epidemiologi yaitu menyajikan data ataupun kasus-kasus KLB ya atau wabah. Misalkan ya di mana daerah mana ya yang terjadi KLB. Misalkan di yang penelitian kakak tingkat kemarin ya, ada KLB tentang TBC kalau nggak salah ya, di daerah Sukarame, Singaparna. Ya. Nah, peneliti itu mencari datanya itu adalah ke bagian rekamedis puskesmas. Ya. Nah, si peneliti mencari data itu nanti bagian rekamedis puskesmas akan menyampaikan data tentang kasus KLB ya yang terjadi ataupun yang terjadi di wilayah kerja puskesmas Sukarame. Jadi tugasnya rekamedis itu menyajikan data ya kasus ya yang diminta oleh si peneliti, oleh si pencari data. Jadi kita rekamedis hanyalah menyajikan data atau memberikan informasi tentang berapa jumlah kasus KLB atau wabah, usianya berapa saja, alamatnya dari mana saja, ya jenis kelaminnya apa saja. Nah, nanti baru orang epidemiolog akan menggunakan data dari kita, data dari perekam medis untuk dilakukan penelitian. Misalkan ingin melihat tren ya penyakit TBC berdasarkan usia, misalkan ya nanti si peneliti akan mengambil data dari perekam medis yang berdasarkan usia, tren TBC itu usia berapa saja. Atau ingin melihat misalkan tren penyakit TBC itu berdasarkan jenis kelamin misalkan ya. Nah, ini peneliti nanti akan meminta data dari bagian rekam medis. Oke ya, itu. Jadi bagian rekam medis ya tugasnya atau perannya dalam memberikan dan menyajikan data.
dan informasi. Oke, Isan? Cukup Bapak, terima kasih. Ya, lanjut ke siapa tadi tanya? Najwa Sarah. Baik, izin bertanya Bapak. Ya. Nah, kan sepanjang dari 2025 sampai 2026 itu cukup sering muncul berita keracunan massal pada siswa penerima program MBG di berbagai daerah ya Bapak. Nah, Ya. pertanyaan saya, dalam investigasi keracunan makanan massal seperti kasus-kasus MBG, langkah epidemiologi apa yang paling krusial dilakukan di 24 jam pertama untuk mengidentifikasi sumber kontaminasi, terutama ketika sampel makanan sudah habis atau rusak sebelum sempat diuji lab? Terima kasih. Oke, ya. Sekarang memang sedang tren tentang anak sekolah yang keracunan makanan. Ya. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana tadi apa? Pertanyaannya itu, Bagaimana langkah epidemiologi langkah apa yang paling krusial dilakukan di 24 jam pertama untuk mengidentifikasi sumber makanan? kontaminasinya? Ya, untuk Oke. terutama ketika sampel makanannya itu sudah habis atau rusak sebelum uji lab gitu, Bapak. Oke, ya. Ya, tentu yang pertama kalau misalkan ya sampel makanannya masih ada, itu amankan dulu sampel makanannya. Ya, tetapi kalau sampel makanannya tidak ada, ya, kita bisa meneliti dari korban. Ya. Nah, korban kan biasanya kalau ya terjadi keracunan itu reaksinya ya reaksinya biasanya muntah, sakit perut ataupun diare. Nah, hal itu ya atau apa sih namanya spesimen ya atau kalau bahasa medisnya ya bahasa medisnya itu spesimen contoh untuk uji lab ya. Ya, itu spesimen itu bisa dari feses atau tinja ya, bisa dari muntahan ya, muntahan si penderita ya, ataupun dari uji lab ya yang masih apa uji lab yang masih makanan yang masih tersisa. Nah, dari hal itu bisa diuji ya, diuji lab menjadi bahan untuk penelitian penyakit atau bakteri apa yang menyebabkan atau hal apa yang menyebabkan ya penderita itu terjadi keracunan. Apakah karena misalkan ada kontaminasi bahan kimia atau ada karena bakteri di makanannya ya. Nah, bila makanannya sudah habis ya, nah bisa kita lihat dari eh, eh, spesimen yang korban, bisa dari tinjanya ya, bisa dari muntahannya. Nah, itu bisa diuji lab. Ya, oke. Terima kasih, Bapak. Najwa apa Naswa? Najwa. Najwa. Sekarang Anissa Nurul Pala. Baik, izin bertanya, Bapak. Silahkan Anissa. Alin kok jadi ini kelinci kamu? Eh, Semisal ada kejadian KLB ya, Pak. Nah, di antara komponen segitiga epidemiologi ini, komponen mana yang paling penting dan efektif untuk diintervensi pertama kali oleh tenaga kesehatan? Oke, ya. Kenapa dikatakan segitiga epidemiologi? Karena satu dan yang lainnya ini saling berhubungan.
tentu yang harus diintervensi yang pertama kali adalah korban, inang, ya, sebagai host. Korbannya dulu kita selamatkan, kita obati dulu, ya. Baru nanti agentnya, apa sih pembawanya ini? Misalkan tadi pembawa penyakit pada host ini, agentnya ini adalah demam berdarah, yaitu nyamuk. Nah, maka ya intervensinya adalah bagaimana caranya membasmi nyamuk. Ya, cara membasmi nyamuk yaitu bisa misalkan dengan apa tuh? Penyemprotan itu apa sih namanya? Yang kayak knalpot truk pogging ya. Pogging. Nah, misalkan dengan mempogging lingkungan ya untuk membasmi nyamuk dan jentik-jentik nyamuk misalkan. Atau misalkan untuk jentik nyamuk misalkan dengan memberikan serbuk abate ya di bak mandi ya di air-air yang menggenang. Ataupun misalkan biasanya ada juga yang kalau di kampung di bak-bak mandi itu dengan menyimpan ikan-ikan kecil misalkan ya. Nah, itu ya sebagai intervensi untuk mengurangi agentnya, si penyebarnya. Nah, lingkungannya, environmentnya juga harus di intervensi. Jadi bagaimana? Karena nyamuk tidak akan tumbuh, tidak akan hidup, tidak akan berkembang biak bila mana lingkungannya itu sehat. Misalkan tidak ada air yang menggenang, ya, terus tidak saluran air di lingkungan apa tuh namanya solokan atau apa, ya. Nah, parit-parit, ya itu tidak ada air yang menggenang. Di rumah-rumah tidak ada kaleng ataupun tempat air menggenang sehingga nyamuk dapat bersarang. Ya, ya. Jadi itu adalah intervensi setelah pasiennya dulu diselamatkan. Ya, baru nanti mengintervensi hostnya, agentnya dan mengintervensi lingkungannya. Tapi bisa juga ya, kalaupun misalkan kita belum ada kasus pasien yang menderita demam berdarah, belum ada pasien yang meninggal karena demam berdarah, atau belum ada kasus demam berdarah, ya, misalkan di lingkungan kita itu sudah dilakukan fogging, padahal tidak ada penduduk ya yang menderita demam berdarah ataupun meninggal karena demam berdarah. Itu hanya sebagai bentuk pencegahan sebelum ada korban. Ya, jadi bisa ya intervensinya itu dibalik dulu, makanya segitiganya yang tadinya hostnya itu di atas, baru nanti agent, baru environment. Nah, ini bisa juga ya di atasnya itu agent dulu di intervensinya tuh ya sebelum ada terjadi korban. Jadi ada yang mengintervensi itu setelah ada korban atau ada intervensi itu sebelum ada korban. Ya. Oke, itu ya, Nis. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya, lanjut. Nabila perasaan sudah tadi. Nabila sudah belum? Naila, tadi teh sudah ya Naila teh? Naila apa Pak? Sudah belum? Belum Pak. Oh, belum ya? Oh, Alin tadi mah ya. Sekarang Melianti. Mangga Mel. Baik, Bapak izin bertanya. Silakan. Berarti temuan epidemiologi ini menjadi dasar pengambilan kebijakan ya Bapak. Terus Betul. tadi tuh Bapak menyampaikan kalau kebijakan itu ada persetujuan dari DPR ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah semua kebijakan harus ada persetujuan dari DPR atau ada kriteria kebijakan yang harus ada persetujuan dari yang menentukan apakah kebijakan epidemiologi itu harus disetujui DPR
terlebih dahulu atau bisa langsung dieksekusi oleh pemerintah atau Kemenkes ya Bapak? Oke, Mungkin sekian yang dapat saya tanyakan. baik. Ya, kebijakan dibuat itu biasanya bertingkat. Ya, ada yang kebijakan pusat, ada yang kebijakan provinsi, ada yang kebijakan daerah, ataupun ada yang kebijakan yang sifatnya adalah kebijakan institusi. Nah, mana dulu kebijakannya? Misalkan kebijakannya tentang eh, hidup orang banyak, ya. Misalkan satu Indonesia. Nah, maka kebijakan yang dibuat adalah kebijakan tingkat pusat, di mana dibuat oleh kebijakan, misalkan kalau di kesehatan, dibuat oleh Kementerian Kesehatan, lalu nanti dibahas di DPR, setelah itu baru nanti disetujui. Contoh, misalkan kebijakan tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 yang terbaru. Nah, Undang-Undang 17 karena sifatnya adalah kebijakan nasional, maka Undang-Undang 17 ini dalam pembuatannya ya itu dibahas oleh DPR, setelah itu baru disetujui. Nah, ada juga yang kebijakan tingkat provinsi ya yang disebut dengan Perda biasanya ya, peraturan daerah ataupun peraturan gubernur ya, ataupun misalkan bupati wali kota, atau juga ada kebijakan yang dibuat ya oleh kepala-kepala dinas ataupun oleh eh, ya kepala institusi pelayanan kesehatan kalau di kesehatan. Nah, contohnya kalau misalkan kebijakan tadi yang berkaitan dengan penanganan ya pasien penanganan wabah demam berdarah ya, untuk kebijakan nasionalnya itu sudah ada di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di mana di sana ada pasal yang mengatur tentang penanganan wabah ataupun pasien ataupun kejadian KLB. Nah, dari Undang-Undang 17 itulah ya, setiap daerah itu merujuk ataupun menurunkan ke dalam kebijakan-kebijakan daerahnya masing-masing. Ya. Jadi tidak seluruh kebijakan itu harus mendapat persetujuan oleh DPR, ya. Tapi kalau misalkan kebijakannya sudah ada yang kebijakan nasional, maka di daerah tinggal merujuk saja kebijakan itu. Ya. Misalkan tadi KLB itu ada di Undang-Undang 17, maka daerah tinggal merujuk saja ya kebijakan bagaimana penanganan KLB di Kota Tasik dengan rujukannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, di sana di pasal sekian ada, maka kita yang ada di kabupaten tinggal merujuk ke undang-undang itu. Itu ya. Oke. Melianti sudah, sekarang Naila. Kasihan Naila udah dari tadi. Cangkelen, ayo Nail. Ya Bapak, izin bertanya. Di Indonesia ini kan terkait kasus polio ya Pak, masih bisa muncul kasus apa? Kasus polio. Polio. Tampak ya. Nah, ya. Padahal kan pencegahan primer itu sudah diberikan seperti vaksin polio pada anak-anak semuanya. Nah, kalau dari waktu itu juga Pak Arief sempat bilang menyinggung bahwa ini tuh bisa disebut KLB karena seharusnya tidak ada. Seharusnya kan sudah diberikan vaksin, berarti anak-anak itu seharusnya sudah tidak muncul lagi gitu kasusnya. Nah, kalau dari sisi epidemiologinya, masalah utamanya ada di mananya Pak? Apakah karena vaksinasinya bahannya atau apanya gitu kurang efektif menahan penularan di lingkungan yang sanitasinya buruk, atau
mungkin ada kelompok anak yang terlewat gitu Pak dari program vaksinnya, atau mungkin Ya. ada masalah lain. Oke, Lupa. siap Naila. Ya, kejadian KLB, ya, kalau kita tentang polio tadi, kalau apa yang tadi yang ditanyakan oleh Naila, bila kita kaitkan dengan segitiga epidemiologi atau triad ya epidemiologi ya, itu lebih besar ataupun lebih cenderung pada environment, lingkungan, ya, di mana lingkungan bukan hanya lingkungan apa namanya tuh alamatnya di mana itu bukan ya, tapi misalkan lingkungannya itu tentang budaya, ya, ada budaya di kita ini di Indonesia bahwa kalau divaksin itu haram, ya. Nah, jadi ada beberapa aliran agama gitu ya, aliran agama itu yang melarang pengikutnya untuk melakukan atau untuk anaknya itu divaksin, ya, karena katanya haram, ya. Nah, atau bisa juga karena lingkungan, ya, karena kebersihannya. Nah, tapi biasanya lebih ya, lebih cenderung terhadap penolakan terhadap vaksin. Ya. Banyak ini sering terjadi karena ternyata karena belum divaksin. Nah, lalu ditelusuri lagi kenapa belum divaksin? Oh, ternyata dulu ini kelompok ini itu karena menolak waktu mau divaksin. Nah, biasanya karena itu biasanya, ya. Nel. Oke, lanjut. Siapa nih? Setelah Naila, Naswa. Bapak izin bertanya. Bentar Nas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Naswa, Faiz, Sahla, Pradipa, Naila, Muhammad Khirul, Salma Wahyu, dan sampai ke Aisyah. Oke, itu yang pertanyaan terakhir nantinya ya. Oke, lanjut, Nas. Baik, Bapak izin bertanya. Di kehidupan sehari-hari, pilihan kebiasaan hidup seperti pola makan yang buruk, yang mana tadi Bapak sampaikan bahwasannya banyak sekali masyarakat sekarang yang memakan junk food atau makanan-makanan yang buruk. Nah, itu tuh seringkali itu kan katanya berdasarkan pilihan pribadi, namun menurut saya itu seringkali bukan sekedar pilihan pribadi, melainkan dipengaruhi oleh maraknya makanan siap saji murah seperti iklannya banyak, lalu dipengaruhi oleh media sosial juga, dan pokoknya sekarang ketika kita akan berbelanja kemana-mana, misalnya ke depan saja itu, contohnya di depan kos saya juga itu banyaknya yaitu adalah makanan-makanan cepat saji, apalagi kita sebagai anak kos. Nah, menurut Bapak dalam analisis EPD ini, bagaimana kita membedakan apakah variabel host ini tuh murni karena kesadaran individu yang rendah atau sebenarnya merupakan dampak dari determinan ekonomi masyarakat itu sendiri. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, baik ya. Nah, untuk gaya hidup bukan Gen Z saja ya. Saya juga kadang-kadang suka makan junk food. Padahal saya bukan Gen Z ya. Atau suka minum minuman misalkan dari apa kopi kenangan gitu ya, dari poin. Nah, ya. Nah, di era sekarang, kalau dulu epidemiologi itu tidak mengenal dengan penyakit yang berdasarkan pola hidup, pola makan, ya. Nah, sekarang justru penyakit-penyakit itu, ya, yang bukan penyakit menular, ya. Nah, kalau dulu kan epidemiologi itu dikhususkan untuk meneliti penyakit menular. Nah, kalau sekarang justru lebih cenderung penyakit yang bukan menular. Salah satunya yaitu penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Ya, di mana kehidupan sekarang, kehidupannya itu serba instan, ya.
Kita pengen makan, tinggal buka pintu, sudah ada depan rumah yang jualan. Kita mau minum, tinggal ini. Nah, kalau dulu kan kita mau makan harus jalan kaki dulu berapa meter, sehingga kalaupun kita makannya karbo, ya paling tidak ya itu metabolisme tubuh fisik itu kita gerakan untuk mencari makan dan pulang setelah makan. Nah, apalagi sekarang ya, atau misalkan kalau dulu kan jalan kaki, kalau sekarang nyari makannya juga sendiri sudah pakai kendaraan ya, sudah pakai motor ya. Jadi untuk gerak tubuhnya, fisiknya juga sekarang sudah mulai berkurang dari gaya hidup ya. Ya, jadi pengaruhnya bukan apakah dari kitanya atau dari lingkungannya. Ini dua-duanya saling mempengaruhi. Ya, lingkungan menyediakan, ya, makanan cepat saji ada, minuman yang mengandung gula banyak, ya, karbo-karboan, seblak yang begituan banyak, ya. Lingkungan menyediakan, kitanya juga dalam pola makan, ya, tidak menjaganya. Ya. Nah, seharusnya ya dua-duanya ini ya, kalau lingkungan kayaknya kita tidak bisa lah mencegah ya pertumbuhan pedagang makanan instan ataupun makanan yang yang gizinya itu kurang. Kita tidak bisa melarang itu ya, tidak bisa menahan itu. Yang hanya bisa, pemerintah pun tidak bisa menahan itu ya, lajunya pertumbuhan penjual makanan instan seperti tadi ya, fried chicken ataupun yang lainnya. Pemerintah pun tidak bisa. Pemerintah hanya bisa menghimbau pada masyarakat untuk menghindari makanan-makanan junk food. Belum ada satu kebijakan dari pemerintah mengeluarkan tentang larangan memakan makanan junk food. Ya, pemerintah hanya baru sifatnya menghimbau untuk menghindari makanan junk food. Bahayanya apa, resikonya apa. Nah, baru sebatas itu, mengedukasi saja pada masyarakat. Contoh misalkan yang bahaya aja, rokok. Ya, pemerintah tidak pernah melarang untuk berjualan rokok. Tapi pemerintah melarang untuk merokok di sembarang tempat atau di tempat-tempat tertentu yang dilarang. Kalau di rumahnya sendiri ya silakan, rokok bebas dijual di supermarket. Ya. Tapi apa bentuk pedulian pemerintah? Pemerintah mencantumkan di rokok itu, misalkan ada tentang bahaya rokok itu apa, sampai ada yang bolong tenggorokannya. Nah, itu adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat tentang bahaya rokok. Kalau sama mencegahnya, ya, mencegah peredaran rokok, pemerintah tidak bisa. Ya, paling juga menaikkan pajaknya. Ya, menaikkan pajak rokok supaya masyarakat ya tidak membeli rokok karena mahal, tapi tetap saja hari sudah pecandu mah. Walaupun mahal tetap saja dibeli. Nah, ini tergantung pada hostnya, ya. Jadi hostnya harus bisa menerapkan hidup sehat. Jangan karena kita misalkan ya di lingkungan kita banyak menjual makanan-makanan yang tidak sehat, maka kita pun misalkan ya ikut ya ataupun kita pun jadi terbiasa makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, sebaiknya kita menghindari itu. Kalau kita sudah tahu bahwa itu pun akan menyebabkan penyakit. Nah, carilah makanan-makanan yang sehat. Masih banyak lah ya, ada warteg, ada apa lagi ya di sekitar kita. Walaupun harus sedikit usaha mencarinya, ya harus jalan kaki, harus misalkan pergi dulu ya. Nah, jadi itu. Jadi penyebabnya kita tidak bisa menyalahkan salah satu bagian ya, tetap dua-duanya mempunyai peran ya. Gaya hidup seseorang mempunyai peran, lingkungan dan zaman juga sekarang mempunyai peran terhadap
penyakit yang dialami oleh akibat gaya hidup. Itu ya, Nas. Baik, Bapak, terjawab. Terima Oke, kasih. lanjut Pak Is. Baik Bapak, izin bertanya Bapak. Mangga Pak Is. Ini mengenai wabah virus Black Death ya Pak. Apakah ada, kan kalau dulu itu kan Pak belum mengenal yang namanya ilmu epidemiolog ya Pak. Tahun sabaraha itu teh? Pas wabah Black Death Pak, belum ada ininya. Black Death tahun sabaraha itu teh? Tahun berapa karena ya Black Death ya? Kamu mau tadi tingali heula. Ayo tadi abad epidemiologi ke-14 mulainya tahun berapa? Epidemiologi itu mulainya teh bentar berapa ya? Oh, tingali. Bentar Pak. Itu saya nulis. Nah ini Pak. Kan Pak kalau dulu itu kan Pak buat mencari seperti wabahnya itu masih bukan sama petugas epidemiolog ya Pak? Masih. Ya. Nah, ini Pak. So. Nah, jadi kalau waktu dulu itu kan Pak masih ini bersifat kayak apa sih Pak? Bentar. Nah, jadi masih berbentuk metode-metode gitu Pak. Black Death teh tahun ini Pak, tahun abad pertengahan Pak. Abad ke-14, abad ke-14 Pak. Berarti itu teh masih baru ya Pak, tapi masih baru perkembangan awal gitu Pak. Ya, sok atuh pertanyaannya naon? Ya, pertanyaannya teh gini Pak, pas waktu zaman wabah virus Black Death itu metode yang digunakannya itu seperti apa Pak? Apakah terdapat perbedaan Pak antara untuk meneliti wabah pada virus Black Death, perbedaannya sama dengan pas kemarin COVID Pak? Kan kalau COVID itu sudah modern ya Pak, sudah mengenal lebih sudah lebih maju gitu Pak untuk ilmu-ilmu epidemiolognya. Jadi apa perbedaannya gitu Pak? Terima kasih Pak. Kalau Black Death itu disebabkan apa? Kalau nggak salah ini Pak kayak tikus gitu Pak. Sanitasi gitu Pak. Ya. Kejadian epidemiolog, kejadian wabah pandemi virus COVID ya dengan Black Death itu walaupun beda penyebabnya ya, tetapi menjadikan alasan dilakukannya penelitian ya tentang wabah itu sama ya, bedanya cuma si agentnya. Nah, kalau dulu terjadinya Black Death, agentnya itu adalah kutu yang dibawa oleh tikus. Maka ya kutu yang dibawa tikus itu menginvasi atau menginfeksi manusia-manusia sehingga terjadilah ya kematian ya kematian yang sangat signifikan ya, sehingga dilakukan penelitian kenapa ini orang atau banyak masyarakat yang meninggal dengan misalkan ciri-ciri begini, lalu dilakukan penelitian. Oh ternyata ya ini tuh karena wabah karena ditulari oleh tikus oleh kutu melalui tikus. Nah, sama ya dengan yang sekarang dengan COVID-19
kenapa sekarang orang banyak yang meninggal karena flu, terus karena panas tinggi, terus karena misalkan apa kemarin tuh mati rasa ya, misalkan lidah tidak bisa merasakan rasa, hidung tidak bisa mencium ya. Nah, kenapa ini terus kok ada yang beberapa orang yang mati? Nah, maka dilakukanlah penelitian. Kalau dulu mungkin ya yang menjadi pembedanya adalah dalam hal pemeriksaan laboratoriumnya ya. Kalau sekarang laboratoriumnya sudah canggih, seberapa juta kecil pun bakteri itu bisa dilihat ya dengan menggunakan mikroskop ya, dengan dibesarkan berapa juta kali itu bisa kelihatan ya, sehingga bakteri ataupun virus pun itu bisa dinamai ya, bisa virus misalkan kalau COVID itu virusnya virus apa tadi C berapa lah gitu ya. Nah, terus misalkan virus apa lagi virus flu Singapura misalkan ya, itu bisa jadi bisa sekarang itu bisa dinamai virus Singapura itu dengan kode itunya berapa misalkan ya. Itu karena dengan teknologi, dengan memperbesar berapa juta kali virus itu menjadi besar sehingga bisa dideteksi, bisa diidentifikasi gitu ya. Nah, mungkin dulu itu belum bisa, hanya beberapa kali saja ya bisa dilihatnya, sehingga yang mungkin saja sebetulnya dulu juga ada wabah-wabah virus yang lain, cuman karena teknologi laboratorium belum secanggih sekarang sehingga belum bisa ya diidentifikasi. Baru yang sifatnya misalkan kutu saja yang baru kelihatan oleh mata, kasat mata ya, atau tikus yang kasat mata. Sedangkan virus-virus yang lainnya sebetulnya sudah ada juga, belum bisa diidentifikasi karena keterbatasan dalam teknologi laboratorium ya. Jadi sama saja penyebab hostnya itu ya, cuma yang membedakannya adalah sekarang dalam teknologi laboratoriumnya. Oke, lanjut sekarang Sahla. Bapak izin bertanya. Ya, tadi kan udah disinggung ya Pak tentang perasaan Sahla kan tadi nggak ada ya? Kok ada tiba-tiba Bapak. ada Sahla sekarang? Oke deh. Berarti tinggal sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari tadi 6 saja ini teh. Oke, lanjut Sahla. Tadi kan udah disinggung ya Pak tentang EBM. EBM kan pendekatan dalam pelayanan kesehatan yang menggunakan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, dan nilai dan prevensi pasien. Nah, pertanyaannya itu apakah keputusan medis yang didasarkan pada EBM ini selalu menghasilkan terapi terbaik atau tidak selalu menghasilkan terapi terbaik? Terus gimana kalau semisal ada pasien yang dia itu menolak untuk melakukan terapi yang udah direkomendasikan berdasarkan EBM tersebut. Terima kasih. Oke, ya. Ya, memang sekarang untuk terapi itu ya rata-rata atau seluruhnya sudah menggunakan evidence base itu ya, di mana harus berdasarkan bukti, ya bukti itu bisa bukti misalkan hasil laboratorium, bukti pemeriksaan, bukti karena misalkan anamnesa keluhan, pemeriksaan fisik, dan termasuk juga karena misalkan pasiennya apa ya proaktif gitu ya, ataupun pasiennya itu apa sebentar apa ya kalau ya maulah intinya ya bahasa itunya saya lupa lagi sebentar ya jadi intinya kalau pasiennya bisa bekerja sama ya, pasiennya mau dengan apa yang akan kita ataupun tenaga medis berikan ya, rencana-rencana pengobatannya akan dilakukan misalkan apa saja ya, dari mulai pemeriksaan
ya obat-obatannya apa, pengobatannya apa, ya. Setelah disampaikan pada pasien paham dan pasien mengerti dan pasien menyetujui, ya, ya, maka tingkat keberhasilannya itu akan tinggi, ya. Nah, terlepas dari apakah keberhasilannya itu sembuh atau tidak, ya. Nah, contoh misalkan, ya, tentang penyakit kanker, ya, di mana misalkan nanti seorang dokter akan menyampaikan pada pasien tentang pengobatan kanker itu seperti apa, ya, dari mulai pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, obat, sampai ke hal yang paling radikal, ya, yaitu misalkan dengan operasi pengangkatan kanker, ya. Setelah operasi pengangkatan kanker nanti juga ada misalkan kemoterapi. Nah, hal ini akan dijelaskan pada pasien, ya. Nanti ibu atau bapak nanti akan mendapatkan tahapan-tahapan pengobatan seperti ini, ya. Akibatnya juga disampaikan, akibatnya seperti ini. Nah, kalau pasien menolak, ya, ya sudah tentu, ya, pengobatan itu tidak akan terjadi. Jadi ya keberhasilannya pasti tidak akan berhasil karena pengobatannya tidak dilakukan karena pasien menolak. Dan menolak itu adalah hak, ya. Jadi kalau misalkan ada pasien yang menolak untuk dilakukan tindakan dan pengobatan itu dibolehkan, ya. Karena menolak pengobatan itu adalah hak pasien. Jadi ketergantungan keberhasilan satu pengobatan, ya, satu sama yang lain itu harus saling mensupport, harus saling mendukung, ya. Nah, seberapa berhasil dan tidaknya itu tergantung penyakitnya juga, ya. Tapi tahapan-tahapannya sudah dilakukan, ya. Dari mulai pemberitahuan, dari mulai setiap rencana pengobatan diskusikan dengan pasien dan keluarganya. Nah, tahapan itu ya sudah dilakukan. Masalah nanti misalkan ternyata memang contoh HIV sampai sekarang belum ada obat yang dapat menyembuhkan pasien HIV, ya. Tapi tahapan-tahapan itu dilakukan, ya. Nah, itu sudah merupakan EBM tadi, ya. Oke. Sahla, lanjut Pradipa. Oke, Pak, makasih. Ya. Pradip. Baik, Bapak, izin bertanya terkait pencegahan primer yang tujuannya itu kan untuk mencegah penyakit sebelum terjadi. Misalnya tadi kayak vaksinasi dan juga edukasi kesehatan ya, Pak. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, kenapa pada kenyataannya di lapangan atau di masyarakat itu masih terdapat penyakit yang terus meningkat, contohnya kayak diabetes atau hipertensi, padahal masyarakat itu tuh udah sering dikasih edukasi kesehatan terkait pola hidup sehat dan juga tentang cara mencegah penyakit tersebut. Ya. Nah, kalau kayak gitu, apakah masalahnya ada pada kesadaran masyarakat tersebut atau cara penyampaian edukasinya kurang bagus atau ada faktor lain ya, Pak? Oke, Cukup, baik. terima kasih. Ya. Kalau menurut saya, kalau untuk edukasi, ya, itu pemerintah sudah begitu masif, ya. Bagaimana mengedukasi masyarakat, contohnya tadi tentang diabetes, ya, tentang pola hidup, ya, jangan makan makanan yang yang tinggi gula, ya, harus membatasi asupan gula, harus malah ada katanya dari Kemenkes itu satu himbauan tentang jaga piring makan kita katanya, ya, atau perhatikan, ya, isian piring makan kita, di mana maksudnya di situ harus dilihat apakah karbonnya itu, ya, cukup tidak berlebih, apakah proteinnya cukup tidak berlebih, terus yang lain-lainnya sayurnya ataupun hal yang lainnya, ya. Itu sudah banyak, ya, himbauan-himbauan ataupun edukasi dari pemerintah. Nah, dalam hal ini, ya,
menurut saya adalah ada dua kemungkinan atau ada dua kelompok, ya. Ada kelompok yang sudah paham tetapi dia bandel, ya. Ada juga kelompok yang memang tidak paham tapi sebetulnya dia tidak bandel, ya. Nah, contoh misalkan kelompok yang sudah paham tapi bandel. Saya misalkan, ya, saya orang kesehatan, ya. Saya tahu tentang diabetes, saya tahu tentang pola makan, saya tahu tentang jumlah yang harus dibatasi, tapi saya sekarang diabetes. Kenapa? Karena ternyata makan nasi liwet itu enak. Dan nambah lagi. Jadi saya tidak menjaga jumlah karbonya. Ya. Nah, itu adalah yang sudah tahu tapi bandel. Tapi ada masyarakat dengan yang ekonominya, ya, dan akses pada informasinya juga terbatas, menderita penyakit diabetes karena itu keterbatasan itu mah, ya, bukan karena tahu tapi bandel, tapi karena keterbatasan ekonomi sehingga dia tidak bisa mengakses misalkan informasi, dia juga tidak bisa mengakses makanan yang sehat di rumahnya itu misalnya makan dengan nasi saja, ya, tanpa lauk dia sudah bersyukur bisa makan. Ya, jadi bagaimana dia bisa nambah protein, bisa tambah sayur-sayuran, sedangkan makan dengan nasi saja dia sudah merasa cukup, alhamdulillah ada bisa makan hari ini. Nah, jadi ada dua kelompok, ada yang memang tidak tahu karena faktor ekonomi, ada yang tahu memang karena bandel. Itu ya, Pradip. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, lanjut. Naila lagi. Baik, Bapak, izin bertanya. Berdasarkan ini data prevalensi. Sebentar, Nail. Ya. Oke, lanjut. Kalau RPS-nya ini epidemiologi sudah diberikan belum? Belum, Bapak, belum. Oh, sudah. Kalau itu kodifikasi sudah belum? Belum dikasih, Bapak. Belum juga RPS-nya? Udah disampaikan sama Bapak, tapi belum dikirim. Oh, ya udah, nanti hari ini sekarang ya, habis kuliah ini RPS dua-duanya dikirim, ya. Baik. Terima kasih, Bapak. Ke grup epidemiologi. Ke grup kodifikasi. Kalau bisa sipen kodifikasi juga gabung di sipen epidemiologi, gabung juga di sipen kodifikasi. Jadi namanya nanti
grup sipen saya. Ya, jangan sipen kodifikasi saja. Jadi Epid pun masuk di situ, ya. Tolong nanti masukin adminnya untuk sipen kodifikasi epidemiologi. Oke, Naila, mangga lanjut. Baik, Bapak izin bertanya terkait data stunting yang penurunannya itu belum merata di setiap daerah. Padahal pemerintah itu telah menjalankan berbagai intervensi gizi termasuk program MBG. Nah, kalau dilihat dari kacamata epidemiologi itu bagaimana perannya dapat membuktikan perbedaan tersebut? Apakah karakteristik host itu punya peran yang besar atau justru ada faktor lain yang bisa memengaruhi? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, baik. Stunting itu, ya, penyebabnya, ya, bukan hanya karena makanan bergizi pada saat pada saat anak, ya, usia antara 0 sampai sekian, ya. Nah, stunting itu juga, ya, faktor penyebabnya adalah pada saat atau penyebabnya pada ibu hamil. Ya, bagaimana ibu hamil mendapatkan asupan makanan bergizi, ya, terutama pada usia kandungan. Kalau tidak saya salah, mohon nanti dikoreksi atau silahkan dicari, ya, yaitu pada kandungan usianya kalau saya tidak salah antara 8 minggu atau 28 minggu, ya, saya lupa lagi, ya. Pokoknya selama bayi antara bayi masih dalam kandungan, maka ibu harus diberikan asupan, ya, yang bergizi agar nanti anak yang dilahirkannya itu tidak stunting. Jadi stunting bukan disebabkan, ya, pada saat anak sudah lahir, tapi disebabkan juga penyebab utamanya adalah pada saat masih dikandung, ya. Jadi pada saat masih dikandung, ya, itu ibu harus menerima asupan makanan yang bergizi. Nah, setelah bayi keluar, ya, ibu pun tetap harus diberikan makanan yang bergizi agar asupan ASI, ya, dari ibu ke bayi itu berkualitas. Nah, setelah bayi lepas dari ASI, ya, maka makanan pendamping ASI pun harus yang berkualitas gizinya, ya, termasuk nanti pada saat masa pertumbuhan, ya, dari misalkan umur berapa tuh, 5 tahun sampai berapa tahun, dari berapa tahun sampai berapa tahun. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi bukan salah satu dari MBG saja, ya. Oke, Nail. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut, perasaan tadi mah tidak ada si Muhammad Hirul. Muhammad Hirul teh mau nanya, ini teh serius, orangnya mana, nggak kelihatan. Ada apa ini? Apa mana gelap? Kamarnya gelap, Pak. Oh, kamu teh ini Sapawi? Iya, Pak. Ayo, Pawi, kirain teh bukan Sapawi. Ayo, Wi. Kan nanya apa nih? Pas pandemi COVID itu kan pemerintah itu ada rekomendasi atau menggunakan lockdown sebagai suatu untuk mengurangi COVID. Tapi lockdown itu menyebabkan beberapa orang juga gangguan mental akibat lockdown itu. Pertanyaannya, bagaimana para epidemiolog itu menyeimbangkan antara lockdown dengan dampak buruk isolasi tersebut? Oke. Bagaimana menyeimbangkan dampak buruk
antara kalau nggak keluar juga terdampak, tapi kalau keluar juga terdampak gitu. Oke, ya. Oke, pada saat COVID-19, kebijakan lockdown itu diterapkan secara nasional, bukan hanya secara per orang, tapi secara nasional, ya. Jadi seluruh masyarakat itu diwajibkan lockdown, ya, tidak beraktivitas di luar. Jadi diwajibkan untuk beraktivitas di dalam rumah. Nah, bila mana ada yang sudah terkena ya COVID, maka akan dipisahkan gitu ya, atau di apa nih saya sebentar, suka mendadak hilang ingatan kalau saya berhadapan dengan Sapawi. Isolasi. Nah, kok susah banget ya mengingatnya. Ya. Nah, jadi kalau yang sudah terkena maka akan dilakukan isolasi. Isolasi pun itu tidak isolasi langsung ya. Misalkan isolasi langsung di rumah sakit tidak, tapi berdasarkan tingkat keparahannya. Kalau misalkan baru simptom atau baru gejala ya, nah itu maka isolasinya cukup di rumah selama 14 hari. Artinya harus di kamar, tidak boleh berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain ya selama 14 hari sambil dilakukan pemeriksaan lagi dan pengobatan. Bila nanti dinyatakan ya gejalanya sudah hilang, ya nanti bisa berbaur kembali dengan kelompok keluarganya ya. Nah, bagaimana misalkan untuk mencegah karena dampak dari lockdown itu banyak misalkan ada pasien yang tadi kejiwaannya terganggu ya. Nah, saya rasa kalau untuk masalah atau kasus ada pasien karena lockdown terganggu jiwanya, itu saya sampai saat ini belum menemukan ya, karena lockdownnya nasional, dia keluar sendiri pun dia malah nggak ada orang di luar ya, naik mobil nggak ada mobilnya, mobil umumnya ya, mau ke misalkan ke mana, ke tempat hiburan juga tempat hiburannya pada tutup ya. Nah, justru dia lebih terhibur ada di rumah karena ada dengan lingkungan keluarga. Nah, bagaimana kalau yang tidak punya keluarga, misalkan yang hidup sendiri? Ya, biasanya kalau sih kemarin-kemarin ada tren-tren ya, ke saat lockdown itu ada nyanyi bersama di Zoom gitu ya. Jadi bikin kelompok Zoom lalu nyanyi bersama-sama di Zoom, ataupun misalkan permainan-permainan lainnya. Itu adalah salah satu bagaimana cara kita menyibukkan diri ya tanpa terbatas oleh pembatasan kehidupan ya. Jadi kita masih tetap berinteraksi. Justru dengan lockdown kemarin itu kalau menurut saya adalah salah satu langkah yang tepat yang diambil pemerintah untuk meminimalisir ya penyebaran penyakit COVID. Dan alhamdulillah jumlah kita sangat signifikan ya berkurangnya ya penderita COVID-19 dan tingkat kesembuhannya juga tinggi, dan COVID-19 pun menghilang atau ya COVID-nya itu di lingkungan di Indonesia itu sudah cepat ya tidak adanya tuh ya. Jadi kalau menurut saya belum mendengar kalau ada karena lockdown itu sampai ada yang karena kena gangguan jiwa. Itu ya, Wi.
Lanjut, Salma. Bapak izin bertanya, saat musim hujan kan biasanya kasus DBD itu kan melonjak. Nah, sebenarnya pemicu utamanya itu karena lingkungannya yang bikin nyamuknya makin banyak atau memang tubuh kitanya sedang menurun imunnya. Nah, kalau misalnya kita posisinya lagi di lapangan, yang harus diprioritaskan itu apakah membasmi si nyamuknya atau menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak terjangkit si DBD tersebut. Oke, baik, terima kasih Salma. Ya, dua-duanya saling berhubungan. Ya, antara imun dan agentnya, ya, itu saling berhubungan. Jadi kita sebagai host juga harus mempunyai imun dengan cara misalkan menjaga daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, ya, dengan makan misalkan tablet, suplemen vitamin, ya. Nah, ini untuk mencegah agar imun kita kuat, ya. Nah, bagaimana cara untuk mencegah atau untuk meminimalisir penyebaran nyamuknya, ya. Nah, untuk menekan, ya, penyebaran agentnya atau penyebab penyakitnya, yaitu nyamuknya, yaitu tadi, ya, pemerintah sudah menghimbau untuk kita hidup sehat dengan menjaga lingkungan, ya, dengan berapa M? 3M apa 4M? Ya, dengan misalkan memberantas sarang nyamuk, menutup itu, ya, menutup wadah-wadah, tempat-tempat, ya, supaya tidak tergenang air, ya, dan menjaga lingkungan. Nah, ini adalah upaya pemerintah dalam mencegah, ya, kejadian luar biasa dan penyebaran, ya, nyamuk. Oke, jadi dua-duanya sangat berperan. Imun juga berperan, ya, lingkungan bersih juga berperan. Nah, kalau, ya, imun kita turun atau lemah, nyamuk lagi musim-musimnya berkembang biak, ya sudah, ya, ya, untuk tertular ataupun terjangkit penyakitnya akan mudah dan cepat. Ya, itu, ya, Sal. Baik Bapak, terima kasih. Lanjut, Aisyah. Baik Bapak, izin bertanya tentang epidemiologi itu kan meneliti tentang sebuah penyakit. Nah, untuk yang diteliti itu apakah semua penyakit atau hanya penyakit? Apa, Aisyah? Hilang Aisyahnya. Ayo Bapak izin mengulang. Kamu putus-putus suaranya. Bapak, apakah suara saya terdengar? Terdengar, cuma putus-putus. Izin mengulang ya Bapak, untuk epidemiologi itu kan meneliti tentang sebuah penyakit. Nah, Ya. Untuk yang diteliti itu apakah semua penyakit atau hanya penyakit yang berpotensi menjadi wabah saja ya Pak? Oke, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dulu, ya, dalam sejarahnya epidemiologi itu hanya meneliti untuk kasus penyakit wabah. Ya, sejalan dengan perkembangan zaman atau epidemiologi yang modern, maka penelitian itu bukan hanya pada, ya, penyakit wabah saja, tapi sudah pada penyakit-penyakit lain termasuk perilaku, penyakit gaya hidup. Ya, seperti tadi ada apa tuh yang gaya hidup? Pola makan, ya. Terus merokok tadi. Nah, sekarang kalau dulu kan, ya, yang diteliti siapa tadi? Pak Is yang nanya. Tentang wabah apa dulu tuh? Yang pertama itu. Black apa, Iris? Black Death, Bapak.
Black Death. Nah, ya, dulu yang hanya diteliti itu hanya wabah aja. Salah satunya yaitu tadi Black Death, tentang wabah kutu yang dibawa oleh tikus yang menyebabkan kematian ribuan orang. Nah, sekarang ya, bukan hanya itu saja, bukan hanya wabah itu saja, tapi kalau sekarang juga epidemiologi meneliti penyakit-penyakit ya yang bukan akibat karena wabah, misalkan karena sekarang pola hidup, ya, gaya hidup, ya, yang dulu misalkan kalau sekarang misalkan yang rokok, bagaimana pengaruh rokok terhadap paru-paru, ya, atau sekarang ada lagi nih, dulu rokoknya adalah rokok yang dibakar, ya, sekarang ada rokok yang namanya rokok elektrik. Nah, katanya rokok elektrik berdasarkan, boleh nanti dicari jurnal-jurnalnya, ya. Ada penelitian yang menyatakan bahwa ya, rokok elektrik itu lebih tinggi bahayanya ketimbang rokok biasa. Karena di sana ada bermacam zat kimia yang dibakar, ya, selain karbon, ya, karbon dioksida, ada beberapa lagi zat kimia yang lebih berbahaya daripada nikotin katanya, ya. Nah, ini adalah ya perkembangan epidemiologi yang dulunya hanya meneliti wabah, sekarang sudah meneliti ke hal-hal yang sifatnya ya perilaku, gaya hidup, ya, dan yang lainnya. Oke, sah? Baik, Bapak, terima kasih. Baik. Ya, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada salah sikap, salah ucap. Saya tutup akhirul kalam. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak melihat si Kapa kemana. Si Kapa nggak kelihatan? Si Kapa nggak masuk ya? Kabur, Pak, kabur. Pasti, si Gana mah. Alpakeun wes Kalpa mah. Apa izin kita dokumentasi dulu. Silakan di itu dulu, di screenshot sudah? Belum Bapak, silakan semuanya on cam dulu ya. Ya, Dias, on cam Dias. Saya bentar. Oke, saya sudah on cam.